Hai Miraculers, kembali lagi bersama gue Fikri di Farnimasi. Untuk melanjutkan pada video sebelumnya yang membahas tentang skrip atau bocoran baru dari episode Miraculous yang akan datang nanti. Jadi pada video kali ini gue akan membahas atau melanjutkan teori tentang Hawkmoth. Siapa dari Hawkmoth yang mengambil anting-anting Ladybug atau cincin Cat Noir. Sebelum lanjut ke inti pembahasan, gue sarankan kepada kalian untuk menonton terlebih dahulu video sebelumnya. Karena pada video sebelumnya gue membahas banyak tentang skrip atau bocoran apa yang akan terjadi pada episode yang ada sebelum ending dari season 4 ini. Oke, pada video ini gua akan membahas tentang postingan yang diposting oleh akun Instagram yang bernama Wazy World. Dalam akun Instagramnya dia mempost new spoiler, Hawkmoth will finally get hold of the Miraculous in season 4. Meskipun hanya tulisan dan beberapa editan dari untuk profil Instagramnya, tapi new spoiler ini membuat beberapa teori yang akan benar-benar terjadi pada ending season 4 nanti atau ending season-season selanjutnya, untuk konflik season 5, untuk konflik season 6 atau selanjutnya. Mengapa hanya satu postingan ini dapat membuat beberapa teori? Itu dikarenakan pada tanggal 23 Juli Mundo Group Official memberikan sebuah teaser atau beberapa sinopsis singkat tentang apa yang akan terjadi pada episode 9 season 4 yang berjudul Gabriel Aggress. Gua mengutip lagi dari Instagram Wazy World. Wazy World mentranslatekan mini teaser dari sinopsis episode ke-9 season 4 Gabriel Aggress. Dari mini teaser sinopsis dari episode ke-9 season 4 yang berjudul Gabriel Aggress itu menyebutkan bahwa seseorang akan tahu identitas dari Shadowmoth. Sebenarnya teori ini sudah tersebar luas ke berbagai fans dari Miraculous ini, di mana dari salah satu teori tersebut bahwa yang mengetahui identitas Hawkmoth adalah Layla atau Felix. Ya, Layla atau Felix. Layla merupakan seorang yang sudah lama bekerja sama dengan Shadowmoth. Sebelum menjadi Shadowmoth, Layla pun juga sudah bekerja sama kepada Hawkmoth, yaitu terlihat jelas pada ending season 2 dan episode 1 season 3, yaitu yang berjudul Carmeleon. Tak luput dari kerjasama sama Hawkmoth, Layla pun juga sudah bekerja sama kepada Gabriel Aggress untuk Layla diperbolehkan mendekati anaknya, yaitu Adrian Aggress. You're opening my eyes to a problem I didn't even know existed. What would you do in my position? I think he needs a friend his age. Someone who understands him, who can protect him from negative influences. Someone you can trust too. You and I think the same way. See you again very soon, Layla. See you soon, Mr. Aggress. Gabriel Aggress pun juga mendapatkan keuntungan yang banyak dari Layla. Selain Layla dapat bekerja sama dengan Hawkmoth atau Shadowmoth, dengan diperbolehkannya Layla bersama Adrian, itu pun sepertinya juga termasuk rencana besar dari Shadowmoth, di mana orang-orang cemburu kepada Layla yang berdekatan dengan Adrian, yang disangka bahwa Layla merupakan pacar dari Adrian. Teori ini pun juga nyambung pada teori yang gue bahas pada video-video sebelumnya, yaitu Adrian Aggress dan Layla pergi keluar kota untuk menyambut barang terbaru dari brand Aggress, yang berarti teori-teori ini saling berhubungan sampai ending season 4 nanti. Lalu bagaimana dengan Felix, sepupu dari Adrian Aggress itu? Jika kalian mau tahu banyak tentang siapa itu sebenarnya Felix atau siapa itu Felix, kalian bisa nonton langsung pada season 3-nya pada episode yang sama yang berjudul Felix. Tapi gue selalu menganjurkan kepada orang-orang yang belum nonton Miraculous untuk tidak langsung nge-skip season 3-nya dan mengabaikan season 1 dan season 2-nya, karena di setiap season Miraculous ini memiliki 26 episode yang berisi berbagai banyak konflik di dalamnya. Jadi sangat disayangkan bila kalian nge-skip satu season, apalagi kalian nge-skip 2 season. Ditambah lagi animasi Miraculous ini memiliki 2 episode spesial. Episode spesial New York yang berfokus pada Adrian dan Marinette. Adrian, I love you. Cat Noir dengan Ladybug dan superhero yang ada di Amerika Serikat. Terlebih lagi pada episode spesial Shanghai yang menceritakan tentang guardian dari suatu benda ajaib selain Miraculous. Jadi yang belum nonton Miraculous ditonton terlebih dahulu baru nonton channel ini. Kalau kalian mau nonton channel ini dan gak peduliin tentang season-seasonnya, boleh aja nonton channel ini. Oke, lanjut pada pembahasan Layla dan Felix. Dalam universe Miraculous ini, Layla baru ditunjukkan pada season 2-nya dan Felix baru ditunjukkan pada season 3. Gua baru menemukan pattern di mana Layla muncul season 2, Felix muncul season 3, lalu season 4
berarti akan muncul keduanya. Sangat tidak mungkin lagi bagi kedua calon villain ini tidak akan bertemu. Gue sedikit mengutip dari Instagram Agrian Aggress, di mana pada episode itu dia membahas tentang Shadow Mode dan Banix, sang penjaga waktu yang tahu segalanya. Ya, Banix pertama kali diperkenalkan pada season 3 pada episode Time Tiger. Pada episode Time Tiger season 3 itu diperlihatkan dan para fans Miraculous dikejutkan akan hal itu, di mana pada episode Time Tiger villain atau penjahat super dari masa depan datang ke masa lalu. Dikarenakan itu datang dari masa depan, Banix sang penjaga waktu datang membantu Marinette atau Ladybug dan Cat Noir, di mana Banix menjelaskan kalau Banix merupakan pahlawan kesempatan terakhir. Jika semua gagal, semua rencana gagal atau waktu yang akan terjatuh gagal, Banix lah yang akan menangani semua itu. Di mana kerja dari Banix itu sama seperti TVA yang ada di Marvel, di mana Banix bisa menghapus suatu realitas dan dapat ia perbaiki seperti anime ReZero maupun Tokyo Revenger. Untuk masalah perbaikan waktu atau perbaikan timeline itu pun juga sudah terjadi pada episode Cat Blanc season 3, di mana Banix meminta bantuan kepada Ladybug kecil untuk membantu memperbaiki sebuah timeline yang rusak karena Marinette itu sendiri. Untuk lengkapnya episode Cat Blanc kalian bisa tonton sendiri. Sebenarnya bukan itu yang ingin gua bahas. Yang ingin gua bahas pada episode Time Tiger itu, di mana dikatakan bahwa Hawkmoth di masa depan bukanlah Hawkmoth yang ada di masa saat Time Tiger itu. The future bird catches the worm. This time, the Miraculous are mine. You're right on the first count, but not on the second. The Miraculous are not for you. What? I said I was sent by the Hawkmoth of the future, but I never said the Hawkmoth of the future was you. Dimana kita semua tahu Hawkmoth adalah Gabriel Agreste. Jika villain dari masa depan itu bilang kalau Hawkmoth bukanlah Gabriel Agreste, lalu siapa? Apakah di masa depan nanti Gabriel Agreste akan menang melawan Ladybug dan Cat Noir dan berhasil menyelesaikan misinya, yaitu menghidupkan istrinya kembali? Apa mungkin di masa depan nanti Gabriel Agreste sudah tidak sanggup lagi untuk melawan Ladybug dan Cat Noir dan menyerahkan Peacock, Miraculous, dan Butterfly kepada Felix? Atau pada episode ke-9 season 4 nanti yang berjudul Gabriel Agreste, Layla akan tahu siapa sebenarnya Shadow Mode dan mulai dari situ Layla bekerja sama dengan Hawkmoth. Salah, maksud gua Shadow Mode. Tapi kalau dilihat-lihat lagi pada episode setelahnya seperti episode 11, seperti episode 14, atau seperti episode Wishmaker, kita sama sekali tidak diperlihatkan keberadaan Layla dan Shadow Mode itu bekerja sama. Tapi bukan berarti teori dari Layla dan Felix itu adalah pengganti Hawkmoth itu belum berakhir. Karena pada episode 15 dan 16 judulnya belum dikasih tahu kepada para fans apa judul dari episode ke-15 dan 16. Jika episode ke-15 dan 16 itu nyambung, berarti episode ke-15 dan 16 itu merupakan episode yang akan menjadi part seperti part 1 dan part 2. Yang berarti episode ke-15 dan episode ke-16 merupakan episode yang nyambung dan merupakan penjelasan atau konflik awal dari sebuah cerita. Itu biasanya terjadi pada season sebelumnya, seperti part 1 part 2 Stoneheart, part 1 part 2 Heroes Day, part 1 part 2 Miracle Queen, dan lain-lain. Semua itu merupakan part-part yang membuka jalan atau membuka luas di mana cerita-cerita Miraculous itu menjadi konflik yang utuh. Tapi gue membandingkannya terlalu jauh dengan bandingin endingnya. Jadi mungkin gue samakan pada episode Style Queen part 1 dan Style Queen part 2, dimana pada season 2 episode Style Queen part 1 merupakan perkenalan siapa sebenarnya Ibu Chloe, perkenalan tentang Ibu Chloe yang ternyata tinggal di New York dan kembali ke Paris. Untuk episode Style Queen part 2 merupakan perkenalan tentang Queen Bee. Ya, pada season 2 Queen Bee diperkenalkan, dimana bisa gue simpulkan pada episode Style Queen part 2 dimana Miraculous lebah itu diberi kepada orang yang bernama Chloe. Dari episode Style Queen part 1 dan part 2 itu merupakan awal dari ceritanya nanti pada season 3-nya. Konflik dari emaknya Chloe itu akan dipakai pada season 3-nya. Pada ending season 3 pun emaknya Chloe juga kepakai di sana. Ya, pada episode ending season 3 part 1, orang tuanya Chloe akan terkena akumatais dan itu akan menjadi konflik yang baru lagi untuk season 4-nya. Jadi gua rasa episode 15 dan episode 16 season 4 ini merupakan konflik perkenalan apa yang akan terjadi pada season 5, season 6, episode spesial, dan season 7-nya nanti. Mungkin pada episode 9 season 4 nanti akan lebih bercerita tentang masa lalu Gabriel Agreste,
gimana dia mendapatkan Peacock Miraculous dan Butterfly Miraculous. Dua Miraculous itu merupakan benda ajaib yang sebenarnya sudah hilang, bahkan tidak sengaja dihilangkan oleh Master Fu. Tried to run away from the Senti monster, but by doing so, I lost the grimoire and both the butterfly and the Peacock Miraculous. I thought the Senti monster had disappeared forever. Lalu bagaimana bisa Gabriel Agreste bisa mendapatkannya? Dan menjadi pertanyaan besar, mengapa istri dari Gabriel Agreste itu tertidur lama? Itu mati apa tidur? Gua nggak tahu. Yang pasti Gabriel Agreste itu mempunyai tujuan untuk menghidupkannya istri kembali. Jadi menurut gua episode 9 nanti merupakan perkenalan yang dalam tentang Gabriel Agreste. Dan untuk episode 15 dan 16 season 4 nanti masih belum dipastikan apakah pada episode 15 dan 16 nanti perkenalan tentang Layla dan Felix mengambil cincin Hawkmoth atau mengambil alih cincin Hawkmoth atau mulai bekerja sama ke kedua mereka itu, atau mungkin pada episode 15 dan 16 itu merupakan episode awal pertama Alex atau Banix menjadi superhero yang menjadi penjaga timeline di universe Miraculous ini, atau pada episode 15 dan 16 nanti merupakan menjadi episode pembuka di mana Felix dan Layla itu bekerja sama dengan Hawkmoth untuk mencapai tujuan yang sama, tapi padahal tujuannya beda, yaitu Layla membenci Ladybug dan membenci Marinette sekaligus. Felix ingin diperhatikan oleh keluarga utama selayaknya Adrian. Bisa jadi pada episode 15 dan 16 itu merupakan episode time travel dengan Banix atau Alex ya kan, dimana Marinette bekerja sama dan akan nyambung lagi dengan episode yang skrip kemarin dimana Tiki berubah menjadi tidak kendali dan Marichat Moment akan mulai tampil di season 4 ini, dikarenakan Marichat itu belum pernah tampil di season 4 ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan tentang Hawkmoth. Mohon maaf kalau record suara ini jadi redem karena recordnya pagi-pagi, mohon maaf. Kemarin 2 record sekaligus serak suaranya, jadi mungkin pembahasan Hawkmothnya cuma segini dulu. Kalau dilanjutin lagi panjang, nanti bisa bikin video baru tentang Hawkmoth lagi. Teori tentang misalnya sinopsis yang akan datang tentang skrip yang kemarin itu bisa gue bahas lagi kalau ada sinopsis baru tentang skrip buat episode yang selanjutnya. Nanti bakal kalau keluar lagi gue bahas lagi. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian yang nggak tahu Miraculous jadi tahu, dan teman-teman yang kalian yang suka Miraculous jadi nonton channel ini. Sekali lagi gue minta maaf atas suara gue yang redem gini, jadi baru bangun, maaf. Gue Fikri Farni masih pamit undur diri.